Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priska Marisan Jaya di SMA Negeri 1 Majalaya Karawang. Saya mengajar mata pelajaran geografi. Baiklah, kita langsung saja untuk membahas apa itu geografi. Geografi berasal dari dua kata, yaitu kata geo dan kata grafien. Geo artinya bumi, sedangkan grafien itu artinya gambar. Jadi secara bahasa, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang atau menggambarkan tentang bumi. Berdasarkan hasil kesepakatan pada seminar dan lokakarya Ikatan Geograf Indonesia atau IGI di Semarang tahun 1988, dapat dirumuskan geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dari sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Di dalam disiplin ilmu geografi, ada 10 konsep yang paling mendasar atau paling esensial. 10 konsep tersebut adalah 1. Lokasi, 2. Jarak, 3. Keterjangkauan, 4. Pola, 5. Aglomerasi, 6. Morfologi, 7. Diferensiasi area, 8. Nilai guna, 9. Interaksi dan interdependensi, 10. Keterkaitan antar ruang. Konsep lokasi adalah konsep yang pertama adalah konsep lokasi. Lokasi adalah tempat sesuatu berada. Misal, kata lokasi disandingkan dengan kata Indonesia. Jadi lokasi Indonesia. Lokasi Indonesia adalah tempat Indonesia itu berada. Nah, lokasi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu lokasi astronomis, lokasi geografis, dan lokasi geologis. Lokasi astronomis atau disebut juga dengan lokasi absolut itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang mendatar atau horizontal yang membentang dari timur ke barat yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Garis lintang pada bagian utara bumi disebut dengan lintang utara, sementara garis lintang pada belahan bumi bagian selatan disebut garis lintang selatan. Garis lintang yang tepat berada di tengah, ini besarnya 0 derajat garis lintang atau disebut dengan ekuator atau disebut dengan garis khatulistiwa. Garis lintang pada belahan bumi bagian utara itu sampai dengan 90 derajat garis lintang utara dan pada bagian selatan sampai dengan 90 derajat lintang selatan. Sehingga garis lintang besarannya 0 garis lintang sampai dengan 90 derajat lintang utara dan 0 derajat garis lintang sampai dengan 90 derajat lintang selatan. Sementara garis bujur adalah garis sayal yang membentang dari utara ke selatan, bentuknya tegak lurus atau vertikal. Adalah garis sayal yang membentang dari utara ke selatan membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian timur dan bagian barat. Garis bujur pada bumi bagian timur disebut dengan bujur timur, sedangkan garis bujur pada bumi bagian barat disebut dengan garis bujur barat. Garis bujur tepat di tengah, ini besarannya adalah 0 derajat garis bujur. Garis bujur timur sampai dengan 180 derajat bujur timur dan garis bujur barat sampai dengan 180 derajat bujur barat. Sehingga garis bujur memiliki nilai 0 derajat garis bujur sampai dengan 180 derajat bujur barat timur dan 0 sampai dengan 180 derajat bujur barat. Nah, sehingga apabila garis lintang dan garis bujur ini kita satukan, membentuk sebuah kotak-kotak yang biasanya muncul di dalam peta. Kotak-kotak ini adalah perpaduan antara garis lintang dan garis bujur, membentuk sebuah grid, di mana grid ini masing-masing berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya memiliki nilai matematis. Sehingga apabila Indonesia terletak di salah satu tempat di permukaan bumi ini, dapat kita tentukan lokasinya berdasarkan garis lintang dan garis bujur, karena masing-masing memiliki nilai. Kalian pasti hafal berapa derajat letak astronomis Indonesia? Ya, cerdas.
letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Yang kedua adalah lokasi geografis. Lokasi geografis disebut juga dengan lokasi relatif, artinya berdasarkan sudut pandang kita. Misal, letak lokasi geografis Indonesia ya bisa kita nyatakan berdasarkan batas-batas wilayah Indonesia dari sudut pandang orientasi atau arah mata angin, misalnya utara, timur, selatan, barat. Utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, sedangkan timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, selatan berbatasan dengan benua Australia, dan barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Jadi kita dapat menentukan lokasi geografis Indonesia berdasarkan lingkungan sekitar, ya, yaitu utara berbatasan dengan Australia, timur dengan Papua Nugini, selatan dengan Australia, dan barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Atau lebih gampangnya, Indonesia berdasarkan letak geografisnya dapat dilihat dari 2 benua dan 2 samudra. Ya. Ingat, benua adalah hamparan daratan yang sangat luas, sementara samudra adalah hamparan lautan yang sangat luas. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Sementara di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan samudra benua Australia. Sementara sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang ketiga adalah letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur bumi atau berdasarkan lempeng bumi. Indonesia berada pada 3 lempeng. Kalian ingat kan atau tahu kan apa itu lempeng? Bapak analogikan lempeng itu sebuah telur, bumi itu sebelah telur. Lihat, dalam telur yang paling dalam lapisannya berwarna kuning. Kemudian di atas kuning ada lapisan berwarna putih. Dan yang paling luar adalah cangkang telurnya. Itu sama seperti bumi. Bumi yang paling dalam adalah inti bumi, sama seperti lapisan kuning telur. Di atas inti bumi ada lapisan mantel, sama seperti putih telur. Sementara lapisan paling atas bumi, paling luar bumi, ya, yang sangat keras itu disebut dengan kerak bumi. Nah, sekarang bayangkan oleh kalian cangkang telur yang pecah membentuk sebuah puzzle. Nah, pecahan cangkang telur atau retakan dari kerak bumi, ya, itu disebut dengan lempeng. Nah, sehingga Indonesia berada pada 3 lempeng bumi. Yang pertama lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Pasifik, dan yang ketiga yang Bapak tunjukkan ini adalah lempeng Indo-Australia. Nah, di mana Indonesia berada pada tepian atau ujung lempeng, sehingga Indonesia menyebabkan Indonesia sering sekali mengalami aktivitas tektonisme atau pergerakan lempeng yang menghasilkan earthquake atau gempa bumi, dan juga banyak sekali aktivitas vulkanisme atau biasa dikenal dengan istilah letusan gunung berapi. Jadi itu konsep lokasi, mudah dipahami kan? Yuk kita lanjut. Yang kedua adalah konsep jarak. A adalah lokasi, B adalah lokasi. Antara A dan B itu adalah jarak. Jadi apa yang dimaksud dengan jarak? Cerdas. Jarak itu adalah ruang sela yang membatasi antara lokasi yang satu dengan lokasi yang lainnya. Jarak dinyatakan dengan satuan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Masih ingat kan? A adalah lokasi, tempat A itu berada. B adalah lokasi, tempat B itu berada. Antara A dengan B itu disebut jarak. Nah, apabila A ini
ya adalah sebuah wilayah dan kita akan menuju ke wilayah yang lainnya atau ke wilayah yang B, ya, yang berkaitan dengan medan yang kita tempuh atau akses yang kita tempuh, ya, itu disebut dengan keterjangkauan atau aksesibilitas, ya. Bapak akan kasih contoh, misalnya A ini adalah Karawang, B itu adalah Jakarta. Antara Karawang dan Jakarta jaraknya kurang lebih 80 km. Kita dapat menuju ke Jakarta karena antara Karawang dan Jakarta itu aksesnya baik, jalanannya baik, di aspal, lebar, dan moda transportasinya pun sangat beraneka ragam, bisa kita mengendarakan sepeda motor, bisa kita mengendarakan mobil, atau juga kita bisa menaiki kereta api. Jarak yang jauh 80 km itu, namun kita dapat menuju Jakarta hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam. Artinya apa? Artinya aksesibilitas atau keterjangkauan antara Karawang dan Jakarta itu sangat tinggi. Sementara di daerah terpencil, ya, walaupun jaraknya antara A dengan B itu sedikit, ya, misalnya jaraknya hanya 3 km, tapi karena kondisi medan yang sangat buruk, misalnya jalannya berbatu, licin, banyak lumpur, tergenang, kemudian jalannya pun sempit, ya, hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Nah, walaupun jaraknya sedikit, hanya 3 km, karena kita menempuh medan yang sangat sulit, ya, atau aksesibilitasnya rendah, maka keterjangkauannya adalah keterjangkauannya rendah. Yang keempat adalah konsep pola. Pola adalah susunan bentuk. Nah, di sini Bapak mengambil gambar dari Google Earth, ya, di mana di sini adalah perumahan Citra Kebun Mas yang berada di Karawang, tempat lokasi sekolah kita berada. Nah, di sini kita dapat mengamati ada 2 bentuk atau 2 susunan bentuk permukiman. Yang pertama adalah perumahan, ya. Yang kedua adalah permukiman bukan perumahan. Coba kalian perhatikan bagaimana perbedaan pola atau susunan bentuk antara perumahan yang permukiman yang merupakan perumahan dan permukiman yang bukan perumahan. Bagus, di sini ada perbedaan bentuk, ya. Nah, lihat perumahan susunan bentuknya begitu rapi, begitu teratur, ya. Ukurannya sama semua. Biasanya perumahan itu ukurannya 36 kali 36 per 60, ya, atau 36-nya bangunan dan 60-nya itu adalah luas tanahnya. Ini semua hampir sama dan arahnya pun sama, semuanya menghadap ke jalan, ya. Tapi kita lihat pola yang permukiman yang bukan perumahan. Ini di belakang jalan pun masih ada rumah-rumah penduduk dan arah-arahnya pun tidak sesuai, tidak teratur, ya. Jadi di sini pola adalah susunan bentuk di mana ada bentuk yang teratur dan ada bentuk yang tidak teratur. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya akan kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Tetap belajar dari rumah, jangan berkerumun, jangan lupa menggunakan masker apabila kalian terpaksa untuk bepergian keluar rumah karena hal-hal yang sangat penting, ya. Jaga jarak, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.